Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Putra Pratama sebagai moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Salma Salamah sebagai pemateri sekaligus ketua kelompok. 2. Rizkia Fitri Skarkali sebagai pemateri sekaligus wakil ketua. 3. Doni Ramdhani sebagai narator. 4. Yusuf Malik Maulana sebagai narator. 5. Muhammad Ajril Firdaus sebagai pemeran reka adegan. 6. Sandy Akmal sebagai pemeran reka adegan. 7. Rogelio Rafael Ramdan sebagai pemeran reka adegan. 8. Zamir Muhammad Abdillah sebagai pemeran reka adegan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang hak dan kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Untuk lebih mendalami materi ini, kami menyiapkan kasus yang bertemakan pemulihan, yang dimana kasus ini berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara. Kasus yang pertama akan disampaikan oleh Yusuf. Kepada Yusuf, saya persilahkan. Seorang anak berusia 11 tahun yang masih duduk di kelas 5 sekolah anak sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia. Pelaku perundungan yang membuat bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya melaporkan kasus dugaan perundungan Desa seorang anak berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit akibat depresi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sebuah kasus. Pada kasus yang baru-baru ini terjadi di Tasikmalaya dan viral ke berbagai sosial media tentang pemulihan yang berujung hilangnya nyawa. Dan dalam kasus ini diketahui bahwa korban adalah anak berusia 11 tahun dan terdapat 3 tersangka pelaku pembulian yang dimana ketiganya adalah teman bermain si korban. Kasus ini berawal saat korban dipaksa untuk memperkosa seekor kucing oleh pelaku dan diancam akan disiksa jika tidak menurutinya. Sehingga mau tidak mau korban pun melakukan hal itu dan kejadian itu pun direkam dan disebarkan oleh pelaku. Menurut ibu korban juga, korban mengaku sering dipukuli oleh mereka. Setelah kejadian itu, korban diketahui menjadi depresi dan suka mengurung diri karena merasa malu, bahkan korban pun tidak mau makan hingga akhirnya dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 80 Junto 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi pelaku tidak ditahan dan dikembalikan kepada orang tuanya untuk diawasi dan dibimbing. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Terima kasih kepada Yusuf yang telah menyampaikan kasus pertama. Untuk kasus yang kedua akan disampaikan oleh Doni. Kepada Doni, saya persilahkan. Video seorang siswi dipukuli oleh 3 siswa di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo, Jawa Tengah viral di media sosial. Banyak pihak yang mengecam aksi kekerasan itu, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Yang pertama, saya sepakat dengan Pak Ganjar ya, bahwa kondisi psikologis anak penting untuk diketahui dengan asesmen awal. Diberitakan sebelumnya Polres Purworejo telah menetapkan ketiga siswa SMP di Purworejo sebagai tersangka dalam kasus bullying. Mereka adalah TP 16 tahun, DF 15 tahun, dan UHA 15 tahun, menganiaya seorang siswi SMP berinisial CA 16 tahun. Ganjar Pranowo geram melihat video viral siswi SMP yang dibully 3 teman pria di kelasnya. Aksi bullying tersebut terjadi di salah satu SMP yang berlokasi di Purworejo. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah kasus. Pada kasus yang kedua ini adalah tentang pembulian murid SMP Muhammadiyah Purworejo. Korban adalah seorang penyandang disabilitas dan ada 3 pelaku yang melakukan kekerasan, yang dimana ketiga orang itu merupakan kakak kelas korban. Kasus ini berawal saat ketiga pelaku meminta uang korban dengan memaksa, dan tentu saja korban pun menolak. Karena ditolak, maka pelaku pun memukuli dan menendang korban. Alasan lainnya juga karena pelaku merasa kesal atas perilaku korban yang mengadu kepada guru, yang dimana artinya itu bukanlah kali pertama korban menerima perlakuan seperti itu. Akibat perlakuan pelaku, korban mengalami sakit dan luka pada tubuhnya. Korban juga tidak mau lagi pergi ke sekolah karena rasa trauma yang dialami dari pembulian dan kekerasan tersebut. 3 pelaku pembulian tersebut dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76C tentang kekerasan terhadap anak. Tetapi pelaku tersebut tidak ditahan karena merujuk Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak. Terima kasih kepada Doni yang telah menyampaikan kasus yang kedua.
Dari kedua kasus tersebut, kami telah menyiapkan materi yang terkait. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi yang pertama adalah hakikat hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari bullying. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus-menerus. Nah, kasus bullying sendiri merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak. Adapun pengertian hak menurut para ahli. Yang pertama oleh Profesor Dr. Notonegoro. Menurut Notonegoro, hak adalah kuasa atau kemampuan dari seseorang individu untuk menerima dan memiliki satu hal. Hak yang sudah diterima suatu individu tidak dapat dipindahkan oleh pihak manapun. Sedangkan kewajiban adalah satu beban untuk memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan oleh pihak tertentu. Pada prinsipnya, dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah macam-macam hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, yang pertama adalah hak legal adalah hak yang diterima setiap warga negara berdasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Lalu, hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta. Lalu, hak khusus merupakan jenis hak yang muncul karena adanya suatu fungsi khusus pada diri seseorang. Nah, dan ada juga hak positif dan negatif, yaitu hak-hak yang mewajibkan negara untuk mengambil tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dan hak individual merupakan hak yang diakui dimiliki oleh setiap individu terlepas dari latar belakangnya. Dan yang terakhir adalah hak sosial, adalah hak yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Terkait dengan kasus pembulian dan kekerasan, Undang-Undang telah mengatur peraturan mengenai hal tersebut yang dicantumkan dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman hukuman bagi yang melanggar pasal ini adalah pidana. Dan dari kedua kasus tersebut, pelaku juga dikenakan pasal yang sama, yaitu 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tetapi pelaku dari dua kasus tersebut tidak sampai ditahan dan dikembalikan kepada orang tua, karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimana terdapat pada pasal 82 dikenakan kepada anak yang meliputi A. Pengembalian kepada orang tua atau wali, B. Penyerahan kepada seseorang, C. Perawatan di rumah sakit jiwa, dan D. Perawatan di LPKS. Dengan putusan tersebut, saya setuju apabila pelaku dijerat pasal tersebut, dan saya juga setuju dengan tidak dimasukkannya ke dalam sel penjara karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimana terdapat pada pasal 80. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salma yang telah menyampaikan materi pertama. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizkia. Kepada Rizkia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan pelanggaran akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Dikaitkan dengan kasus, kedua kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus yang pertama, karena akibat dari pembulian tersebut ada nyawa yang hilang. Walaupun korban kehilangan nyawa akibat sakit dan tidak mau makan, tetapi alasan terjadinya hal itu adalah dari pembulian tersebut. Sehingga memang sudah jelas bahwa kasus pembulian tersebut merupakan kasus pelanggaran hak warga negara. Dan untuk kasus yang kedua, termasuk dalam pelanggaran hak karena pelaku menimbulkan rasa trauma, rasa takut, dan hilangnya rasa aman kepada korban, sehingga korban tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya. Lalu, yang kedua ada faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak.
Dan di sini saya akan mengaitkannya dengan kasus yang dibawa. Pada kasus yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak karena pelaku memiliki sifat egois dengan dia memaksa korban untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Lalu yang kedua adalah rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Karena apabila dia sadar akan peraturan, maka dia tidak akan melakukan hal yang sudah jelas salah seperti itu. Dan yang ketiga, dia juga memiliki sikap yang tidak toleran, karena dia tidak memikirkan bagaimana perasaan korban. Dan pada kasus yang kedua, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak adalah yang pertama, pelaku memiliki sifat egois dengan dia berbuat semaunya. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, karena dia tidak berpikir akibat dari apa yang dia lakukan. Yang ketiga, dia memiliki sikap tidak toleran karena tidak memiliki belas kasihan kepada korban. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan. Maksudnya, karena pelaku adalah kakak kelas korban, dirinya merasa lebih tinggi dan memiliki kuasa sehingga dia dengan mudah bisa menindas korban. Materi selanjutnya adalah upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Adapun lembaga-lembaga negara yang membantu menangani kasus pelanggaran hak tersebut, di antaranya yang pertama ada kepolisian. Dalam kasus pertama, kepolisian telah menetapkan 3 tersangka pelaku pembulian untuk dibawa ke ranah hukum. Penetapan itu dilakukan usai pihak kepolisian melakukan gelar perkasa dengan tim gabungan dari Polres Tasikmalaya dan PPA Polda Jawa Barat. Pada kasus yang kedua juga, polisi telah menetapkan 3 tersangka pelaku pembulian tersebut. Yang kedua ada KPAI. Pada kasus yang pertama, KPAI menilai bahwa kasus tersebut harus dibawa ke ranah hukum agar tidak terulang di masa mendatang, mengingat anak merupakan peniru ulung. Dan juga KPAI memberi tanggapan bahwa kasus tersebut sangatlah miris untuk terjadi di kalangan anak-anak. Dan pada kasus yang kedua, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendalami dugaan kasus bullying di Purworejo, Jawa Tengah. KPAI akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo untuk memastikan sekolah yang jadi lokasi bullying. KPAI juga memberikan tanggapan bahwa perilaku ini disebutnya bertentangan dengan nilai-nilai keadaban, Pancasila, dan agama. Dan yang ketiga ada Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Pada kasus pertama, Komnas PA memastikan proses hukum terus berjalan bagi para pelaku perundungan bocah SD 11 tahun sampai meninggal di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nantinya, hasil koordinasi semua pihak yang berwenang dalam kasus ini akan diputuskan melalui persidangan di pengadilan apakah para pelaku diserahkan ke orang tua atau dititipkan ke negara. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada kasus pertama, yang berpartisipasi dalam upaya penanganan pelanggaran hak adalah yang ke-1, pada lingkungan keluarga, dengan cara ibunya membantu melapor kepada kepolisian agar kasus ini dapat ditangani dengan baik. Lalu yang kedua pada lingkungan masyarakat adalah dengan cara masyarakat membantu menyebarkan agar kasus ini terangkat ke khalayak yang luas dan dapat menjadi pelajaran bagi semua orang. Dan yang ketiga pada lingkungan berbangsa dan bernegara adalah dengan turun tangannya Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil yang mengapresiasi pihak kepolisian karena sudah menetapkan 3 tersangka. Dia juga memang menyarankan agar kasus tersebut dibawa ke ranah hukum. Pada kasus yang kedua, yang berpartisipasi dalam upaya penanganan pelanggaran hak adalah yang pertama ada lingkungan keluarga, dengan cara bibi korban membantu melapor kepada kepolisian agar kasus ini dapat ditangani dengan baik. Lalu yang kedua ada lingkungan masyarakat, dengan cara menyebarkan video rekaman pembulian agar kasus ini terangkat ke khalayak yang luas. Dan yang terakhir, lingkungan berbangsa dan bernegara adalah dengan Pak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta agar penanganan kasus tersebut bukan dilakukan dengan hukum, melainkan dengan menjadikan pelaku relawan di yayasan atau diberi pendidikan bersama TNI, agar pelaku dapat lebih jera. Sekian materi yang saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Selanjutnya, kami akan menayangkan sebuah penampilan seni. Penampilan seni yang akan kelompok kami tayangkan adalah bernyanyi. Kami memilih lagu yang berjudul Buruh Tani atau lagu pembebasan. Karena menurut kami, lagu tersebut berkaitan dengan materi dan kasus yang disampaikan.
Di dalam lagu tersebut terdapat lirik yang berbunyi, buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Yang dimana jika dikaitkan dengan materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta kedudukan yang sama di mata hukum untuk membentuk dan menjalankan demokrasi tanpa harus mengambil hak orang lain dan melanggar kewajiban kita sebagai warga negara. Buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti, bagiku satu langkah pasti. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban masing-masing dengan kedudukan yang sama di mata hukum. Pelanggaran hak dan kewajiban banyak terjadi di lingkungan sekitar yang dikarenakan beberapa faktor, yaitu sikap egois, tidak memiliki empati, rendahnya kesadaran akan HAM, sikap tidak toleran, lemahnya sistem hukum, dan lain-lain. Adapun pihak yang dapat menangani pelanggaran hak dan kewajiban diantaranya Kepolisian, Komnas HAM, dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia.